Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah akan menjelaskan mengenai materi pertama di semester 2, yaitu teks diskusi yang bagian pertama. Kita mulai dari pengertian teks diskusi. Apa sih diskusi itu? Diskusi merupakan kegiatan saling tukar pikiran untuk memecahkan suatu masalah dengan alasan yang tepat. Ya. Atau kalian mungkin bingung dengan ada kata lain itu musyawarah atau debat. Ya, ada diskusi, ada musyawarah, ada debat. Apa sih bedanya? Kalau musyawarah itu sama pembahasan bersama untuk mencapai keputusan atau kesepakatan. Sementara debat itu pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Bedanya diskusi dengan musyawarah, diskusi ini biasanya ilmiah mengenai ilmu-ilmu. Ya, karena diskusi kan biasanya dipakainya untuk diskusi di kelas, diskusi panel, diskusi itu biasanya membahas mengenai ilmu-ilmu ya, ilmiah. Kalau musyawarah itu lebih ke musyawarah desa, musyawarah RT, yang seperti itu. Bertukar pikiran untuk kegiatan yang tidak ilmiah. Ya. Sementara debat itu bertukar pikiran, bertukar argumen, tapi untuk mempertahankan argumennya masing-masing. Ya, bedanya di sana. Oke, selanjutnya ada tujuan. Setiap kegiatan kan pasti memiliki tujuan, terutama diskusi. Dari pengertiannya saja kita sudah bisa melihat tujuannya. Tujuannya apa? Tujuan diskusi adalah menemukan kesepakatan, gagasan, atau argumen dalam suatu masalah. Kan kita tuh tidak mungkin mengadakan diskusi kalau kita sudah satu suara. Diskusi itu diadakan supaya perbedaan itu menjadi sama, menjadi satu suara. Jadi tujuannya itu untuk menemukan kesepakatan atau kesamaan suara ya dari suatu masalah. Selanjutnya ada fungsi. Teks diskusi berfungsi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat sehingga bisa diterima oleh pihak yang pro dan yang kontra. Ya. Selain memiliki tujuan, diskusi ini memiliki fungsi. Fungsinya itu untuk menyelesaikan masalah, tapi ini sebagai salah satu ya yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah, kenapa kita berdiskusi? Karena kita ingin menyamakan pikiran, ingin menjadi satu suara. Nah, di situ. Contoh kecilnya di kelas. Kita akan memilih ketua kelas. Kita berdiskusi. Ya, atau musyawarah. Sebetulnya sama-sama saja ya untuk mencapai kesepakatan diskusi dan musyawarah itu. Hanya diskusi itu biasanya lebih ke forum mungkin ya, forum sekolah gitu kan, di kantor itu berdiskusi. Oke. Yang selanjutnya ada pendapat. Nah, karena di dalam diskusi ini kan bertukar pikiran, jadi di sana ada yang namanya pendapat. Pendapat pada diskusi dibagi menjadi dua. Yang pertama pendapat pro, yaitu pendapat yang setuju terhadap permasalahan, dan yang kedua pendapat kontra, yaitu pendapat yang tidak setuju terhadap permasalahan. Kenapa ada diskusi? Karena ada dua pendapat, yang satu setuju, yang satu tidak setuju. Dan harus didiskusikan supaya pendapat itu bisa menjadi satu. Entah itu si setujukah yang menang atau si tidak setujukah yang menang. Walaupun biasanya pada diskusi itu akhirnya tidak mencapai satu kesuaraan yang betul-betul 100% semuanya setuju. Tapi minimal sudah ada 80/20 lah ya. Sudah ada suara yang mayoritas mendukung. Jadi si minoritas ini harus mau tidak mau mengikuti ya. Walaupun tidak akan 100%, pasti kita tuh ujung-ujungnya misalkan menjawab ya dalam diskusi itu, ya sudah saya ikut ya. Walaupun di dalam hati itu sebetulnya aku tuh tidak mau gitu kan. Tapi karena sudah berdiskusi dan sudah banyak suara, misalkan si pro ini sudah banyak, sementara kita tuh masih kontra, akhirnya karena pro ini harus menang, kita menyerah. Iya, saya ikut.
Itu tujuan diskusi itu menemukan kesepakatan. Walaupun pada akhirnya tidak 100%. Oke. Yang selanjutnya ada ciri konteks diskusi, yaitu untuk menemukan, yang pertama untuk menemukan kesepakatan. Di dalam tadi pengertiannya sendiri kan, diskusi ini adalah kegiatan bertukar pikiran untuk menemukan kesepakatan. Jadi ciri umumnya itu ya untuk menemukan salah satunya kesepakatan. Yang kedua, untuk menemukan gagasan. Yang ketiga, untuk menemukan argumen. Gagasan sama argumen hampir-hampir mirip, yaitu pendapat. Karena berdiskusi ini melibatkan banyak orang, pasti kita akan menemukan gagasan-gagasan dan argumen-argumen yang berbeda dari setiap orang. Karena setiap orang kan memiliki pikiran dan cara sudut pandang yang berbeda, jadi melahirkan gagasan dan argumen yang berbeda-beda. Itu, diskusi itu untuk menemukan gagasan, argumen yang berbeda, tapi untuk mencapai kesepakatan yang sama. Oke, mungkin untuk pertemuan pertama materinya sampai di sini. Semoga Anda semua bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.